teman-teman, kita bertemu lagi pada hari Minggu ini. Ya, kita mau sama-sama mengingat kalau sekarang kita sudah sampai di bulan Desember. Gak kerasa kayaknya Kak Maria merasa bahwa kayaknya baru kemarin kita Natalan, tapi sekarang kita sampai pada bulan Desember. Coba kalian renungkan teman-teman, gimana kalian merasakan kebaikan Tuhan sepanjang tahun 2020 ini. Banyak masalah yang dunia hadapi, tapi kita melihat begitu banyak juga penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Nah, biasanya kalau bulan Desember identik dengan apa? Ya, identik dengan Natal. Jadi sebentar lagi kita akan merayakan hari kelahiran Tuhan, ya, di mana sebenarnya bukan hari Natal aja Tuhan lahir, tapi setiap hari Dia lahir dalam setiap hati kita. Yuk, mari sama-sama. Kak Maria mau membahas seorang pria. Sebelum kelahiran Yesus datang ke dunia, ada seorang pria yang bergumul kepada Tuhan. Ya, kalau kita mau sama-sama, Kak Maria mau tanya, coba tebak pria ini siapa? Mungkin kalian pernah tahu orang yang bergumul sama Tuhan. Dia pada saat itu lagi galau karena masalah yang dihadapi, karena kenyataan yang dihadapi, tetapi dia tetap taat kepada Tuhan. Oleh sebab itu dia dipakai Tuhan. Jadi siapa kira-kira? Ayo sama-sama Kak Maria ajak kita semua buka di kitab Injil Matius. Injil Matius pasal yang pertama, ayat yang ke-18 sampai yang ke-25. Ya, Kak Maria akan bacakan buat kita semua ya. Kelahiran Yesus Kristus. Ayat 18, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ayat 24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Nah, pastinya kalian sudah tahu siapa seorang laki-laki, siapa seorang pria yang dipakai Tuhan ini, siapa dia yang bergumul kepada Tuhan. Dia adalah Yusuf, suami dari Maria, yang pada saat itu masih tunangannya Maria. Ya, kita melihat sama-sama pada pagi hari ini Kak Maria kasih tema orang yang dipakai Tuhan. Jadi bagaimana sih orang yang dipakai Tuhan? Kita mau sama-sama belajar dari Yusuf. Ya, kita melihat bagaimana seorang pria seperti Yusuf, dia meresponi pemberian Allah, meresponi anugerah Tuhan yang begitu luar biasa, yang begitu besar. Maria dan Yusuf terlibat dalam misi keselamatan dunia, di mana ketika Yesus datang ke dunia melalui rahim Maria. Kita melihat di sini bagaimana Yusuf merespon rancangan Allah bagi dirinya dan juga merupakan rancangan bagi dunia, seperti yang Kak Maria katakan tadi. Jadi kita sama-sama belajar, yuk, bagaimana sih orang yang dipakai Tuhan. Dari kisah Yusuf ini kita belajar bahwa di ayat 19 tadi dikatakan Yusuf dan Maria disebut sebagai suami dan istri. Tapi di ayat berikutnya dikatakan mereka masih bertunangan. Apakah Alkitab kita salah? Ya, kalau secara di Indonesia mungkin kalau sudah disebut bercerai, kan kita baca di ayat selanjutnya ada kata-kata bercerai, berarti sudah menikah dong. Kok kayaknya bertentangan Alkitab kita sama pemahaman kita. Terus kita melihat kalau melihat ini dari sudut pandang pada tradisi pada saat itu, ya, latar belakang pada saat itu ternyata ada 3 tahap menuju ke pernikahan, ya, di mana tahap yang pertama, tahap pertunangan pertama, mereka waktu masih kecil,
mereka belum saling mengenal, mereka sudah dipertunangkan oleh orang tua mereka. Ya, mereka masih kecil, mereka belum saling kenal, tapi mereka sudah dipertunangkan. Mungkin istilahnya sudah dijodohkan dari kecil gitu. Dan tahap yang kedua, pertunangan yang kedua ini terjadi setelah dua orang yang tadinya waktu kecil dijodohkan ini mereka diperkenalkan, mereka bertunangan di tahap yang kedua, dan mereka disebut sebagai suami istri, di mana mereka sudah saling kenal. Kamu tunangan aku tunangan kamu, dan di situ mereka disebut sebagai suami istri, dan keluarga mereka saling kenal. Bahkan orang-orang pun sudah tahu kalau mereka sudah bertunangan. Ya, di tahap kedua ini disebut sebagai suami istri. Dan yang ketiga, kita melihat ini terjadi setelah mereka sudah cukup lama saling mengenal, mereka sudah cukup umur untuk mereka menikah. Nah, saat itulah mereka melanjutkan ke jenjang berikutnya, yaitu pernikahan. Jadi di tahap kedua ini disebut suami istri, tapi nggak boleh tinggal serumah. Ya, jadi Yusuf sama Maria ini disebut suami istri, tapi dia tidak tinggal serumah, sehingga tidak dapat melakukan hubungan suami istri. Ya, jadi kita melihat di sini ini latar belakang dari mengapa Yusuf dan Maria disebut sebagai suami istri, dan mengapa ada kata menceraikan. Jadi mereka ada di tahap pertunangan yang kedua. Kita membaca di ayat yang 19 tadi, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Di sini dikatakan Yusuf seorang yang tulus hati. Inilah orang yang dipakai Tuhan. Dia adalah seorang seperti Yusuf. Dia orang yang tulus hati. Dalam terjemahan lain dikatakan dia orang yang benar. Dia orang yang hidup menuruti perintah-perintah Tuhan. Dia taat kepada perintah-perintah Tuhan. Dia merenungkan Taurat Tuhan. Ya. Jadi dalam terjemahan lain dikatakan Yusuf seorang yang demikian. Oleh sebab itu, karena dia seorang yang cinta kebenaran, cinta Taurat Tuhan, dia hendak menceraikan Maria secara diam-diam karena ketulusan hatinya. Mungkin pada saat itu Yusuf merasa dirugikan, aku merasa dihianati, bahasanya dihianati ya. Jadi kayak dia selingkuh dengan orang lain sehingga dia hamil. Aku belum serumah sama dia. Mungkin ya kalau kakak jadi Yusuf pada saat itu kakak berpikir demikian. Aku belum serumah sama Maria, kok tiba-tiba dia mengandung anaknya siapa? Bukan anakku. Aku sudah diselingkuhin, aku sudah dihianatin. Nah, ini yang dirasakan Yusuf pada saat itu. Tapi meskipun dia merasa dirugikan, ya, meskipun dia merasa dihianati, meskipun dia merasa disakiti pada saat itu, tapi dia tidak membalasnya dengan kejahatan. Di sini dikatakan dia menceraikan Maria secara diam-diam. Kenapa kok secara diam-diam? Kenapa kok nggak di muka umum supaya semua orang tahu kalau mereka sudah bercerai? Kan tunangannya ditahu sama semua orang. Kenapa kok cerainya juga nggak diketahui semua orang? Ternyata Yusuf melakukan ini karena pada zaman itu jika diketahui seorang perempuan berbuat zina atau hamil sebelum mereka berhubungan atau sebelum tinggal serumah, akan dilempari dengan batu. Ya, jadi sedemikian. Jadi Maria, kalau Yusuf umumkan ke muka umum kalau dia akan menceraikan Maria, bahkan kalau Yusuf bisa menuntut Maria. Ya, sehingga Maria boleh hukuman dilempari batu, bahkan dia akan malu sepanjang hidupnya, dia akan malu seumur hidupnya. Ya, tapi Yusuf tidak melakukan demikian. Jadi ada aturan lain menurut tradisi mereka. Kalau Yusuf mengambil alternatif yang kedua, yaitu menceraikan secara diam-diam. Dalam hukum Yahudi, menceraikan diam-diam hanya dibutuhkan 2 saksi untuk menyaksikan bahwa Yusuf sudah menceraikan Maria. Tapi ingat ya teman-teman, ya dari apa yang Yusuf pikirkan, dari rencana Yusuf yang Yusuf ambil ingin menceraikan Maria secara diam-diam, dia belum mengetahui kalau bayi yang dikandung Maria itu dari Roh Kudus. Ya, jadi Yusuf memikirkan untuk menceraikan Maria diam-diam karena dia belum tahu. Ya, dia belum diberitahu, belum dikonfirmasi oleh malaikat Tuhan bahwa bayi yang dikandung Maria itu anak dari Roh Kudus. Jadi kita melihat di sini Yusuf seorang yang tulus hati. Seorang yang dipakai Tuhan adalah seorang yang tulus hati. Dan yang kedua, seorang yang dipakai Tuhan adalah seorang yang bijaksana. Ya, kita melihat dari kehidupan Yusuf di ayat yang ke-20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi. Ya, kita melihat di sini kebijaksanaan Yusuf. Ya, ketika Yusuf
ingin menceraikan Maria, dia mempertimbangkan, inilah orang yang bijaksana, dia mempertimbangkan masa depan Maria, dia mempertimbangkan apa yang akan didapat Maria, dia memikirkan nasib Maria, perasaan Maria, dia memikirkan kepentingan orang lain, padahal dirinya sudah merasa disakiti pada saat itu, tapi dia tetap bertindak bijaksana, dia memikirkan kepentingan orang lain. Inilah orang yang dipakai Tuhan, seorang yang memikirkan kepentingan orang lain, seorang yang memikirkan nasib orang lain, seorang yang mau memikirkan apa ya nanti kedepannya yang terjadi sama dia kalau aku berbuat demikian. Inilah orang yang dipakai Tuhan. Kita melihat mungkin ketika kita teman kita mungkin jahat sama kita, ya mungkin kita pasti karena kita punya pikiran, oh kamu berbuat sama gini sama aku ya, oh nanti aku balas lebih lagi, gak ngurus wis, hatiku wis disakiti, hatiku wis hancur rasanya, awas kamu ya nanti aku balas lebih lagi, kalau bisa sampai tak injek kayak bisa ya, kayak gitu. Tapi ya nggak boleh kayak gitu. Kita belajar dari Yusuf ya, bagaimana seorang yang dipakai Tuhan, dia yang mau memikirkan kepentingan orang lain walaupun dia sudah merasa dirugikan. Mari sama-sama kita jadi seperti Yusuf, dimana ketika kita disakiti, dimana ketika kita dirugikan, kita tidak membalas dengan yang sedemikian rupa, bahkan yang lebih lagi, tapi tidak. Mari sama-sama kita jadi seperti Yusuf, seorang yang bijaksana, seorang yang mempertimbangkan nasib orang lain meskipun dirinya sudah dicurangi, maaf ya, meskipun dirinya sudah dirugikan, tapi dia mau memikirkan kepentingan orang lain. Oleh sebab itu dia menceraikan Maria saat itu secara diam-diam. Ya, kita melihat di sini. Jadi sebelum malaikat Tuhan datang kepada Yusuf, banyak hal yang Yusuf pertimbangkan. Dia tidak mengambil keputusannya gegabah, ya, tapi dia mau mempertimbangkan hal yang sangat-sangat matang, ya, nggak langsung karena sudah tahu, waduh tiba-tiba mengandung, nggak bener ini, nggak bener, wis tak cerahin wis, beno dilempari batu, wis nggak ngurus, pokoknya aku dirugikan kok. Nggak, Yusuf nggak demikian. Tapi Yusuf mau memikirkan Maria, dia menawarkan kasih kepada Maria. Tapi kita melihat di sini, ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan datang menghampiri Yusuf. Dia berkata kalau Yusuf, ini loh anak sing di kandung Maria ini dari Roh Kudus. Ojo takut, ambilnya jadi istrimu. Dia enggak melakukan hal yang jahat kok, tapi ini merupakan karya Tuhan. Ya, kita melihat di sini. Oleh sebab itu ketika malaikat Tuhan datang menghampiri Yusuf melalui mimpi, dan kita membaca di ayat yang ke-24. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Nah, kita lihat di sini, bagaimana orang yang dipakai Tuhan. Dia seorang yang taat pada firman Tuhan. Kita melihat di sini di ayat yang 24, setelah Yusuf melewati masa kegalauannya, tiba-tiba dia tidur, malaikat Tuhan datang konfirmasi, dan ketika bangun, dia langsung melakukannya. Ayo, hal yang gampang atau enggak? Ya, ketika Tuhan berkata sama kalian, ayo, salah misalnya, Hiroshi melayani. Tuhan, tapi aku melayani, are-are sing melayani gini-gini, nanti aku tuh gini. Misalnya, contoh, atau misalnya Budi namanya, ayo Budi, kamu layani Tuhan kayak gini. Oh Tuhan, aduh melayani ini, waktunya kok kayak emang waktuku Tuhan, saya banyak lagi tugasku, aku saya belum main ini. Gak gampang. Apalagi kalau kalian menghadapi seperti Yusuf, ya tiba-tiba kayak gitu, galau, bingung, tiba-tiba Roh Kudus datang melalui mimpi. Itu hal yang nggak masuk akal, mungkin secara manusia itu nggak masuk akal. Tapi kita lihat di sini ketaatan Yusuf. Dia nggak tawar-menawar sama Tuhan, dia nggak adu argumentasi sama Tuhan. Loh Tuhan, nggak masuk akal ya, apa hamil dari Roh Kudus ya, apa nggak masuk akal, nggak mau aku. Lah itu pemikiran secara logika manusia. Tapi Yusuf nggak adu argumentasi, Yusuf nggak tawar-menawar sama Tuhan, tapi langsung Yusuf langsung mengerjakan, langsung dikerjakan sesuai apa yang diperintahkan Tuhan, tanpa banyak tanya, tanpa 1000 tanya. Yusuf percaya bahwa rencana Tuhan itu dalam hidupnya pasti yang terbaik. Oleh sebab itu Yusuf seorang yang mencintai Taurat Tuhan, dia yang mentaati Taurat Tuhan, pasti dia mengenal siapa Allah itu, siapa Allah yang datang melalui
melalui mimpinya pasti dia kenal, oh dia Allah yang setia, dia Allah yang sudah menyertai bangsa Israel pada masa lampau, dan dia tetap percaya kepada Tuhan karena dia mencintai Taurat Tuhan, dia mengenal Tuhan. Oleh sebab itu dia bisa melakukan hal yang demikian sehingga dia boleh dipakai Tuhan. Mari sama-sama pada pagi hari ini teman-teman kita mau belajar dari Yusuf. Ya, agar hidup kita dipakai Tuhan, kita mau belajar dari Yusuf, bagaimana dia seorang yang tulus hati, dia seorang yang bijaksana, dia seorang yang taat. Demikianlah Yusuf dipakai oleh Tuhan. Alkitab mencatat bahwa orang tua dari Yesus Kristus adalah Tuhan kita adalah orang-orang yang saleh, ya. Seperti Yusuf nggak tahu kedepannya dia menghadapi banyak tantangan, ya, ketika dia harus mengungsi ke Mesir karena ancaman Herodes. Banyak kedepannya tantangan yang Yusuf lalui, tapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Melalui langkah ketaatannya, dia membuka jalan supaya karya Tuhan terjadi dalam kehidupan Yusuf. Oleh sebab itulah nama Yusuf dicatat dalam Alkitab. Kalau Yusuf nggak taat pada saat itu, mungkin namanya lain, ya, bukan Yusuf, mungkin Steve atau siapa, mungkin orang lain, tapi nggak, Yusuf taat kepada Tuhan. Yuk mari sama-sama kita belajar dari Yusuf. Bagaimana supaya karya Tuhan terjadi dalam kehidupannya. Jadilah anak-anak yang tulus hati, ya, anak-anak yang bijaksana, anak-anak yang taat pada perintah Tuhan tanpa ngomong ngedumel, aduh tapi ini, tapi itu, tapi bla bla bla, tapi banyak ini nanti banyak tahu pernah. Jangan jadi demikian, tapi jadilah seperti Yusuf yang langsung taat ketika mendengar perintah Tuhan. Yuk mari sama-sama kita berdoa. Bapak, terima kasih buat kebaikan Tuhan, buat kebaikan Tuhan yang kami rasakan dalam hidup kami. Ajari kami Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu yang taat Tuhan, anak-anak-Mu yang mencintai Taurat Tuhan, yang boleh mengenal Tuhan, siapa Tuhan yang kami sembah, dan kami mengerti bahwa setiap perintah Tuhan, setiap janji Tuhan dalam kehidupan kami adalah mendatangkan kebaikan. Ajari kami untuk menjadi anak-anak yang taat seperti Yusuf Tuhan, anak-anak yang bijaksana, anak-anak yang memiliki hati yang tulus, yang mencintai kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah firman ini boleh tertanam dalam hati kami, dan kami boleh lakukan setiap hari dalam setiap kehidupan kami. Mampukan kami Roh Kudus-Mu yang menuntun setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Biarlah sekiranya sukacita Natal di bulan ini memenuhi setiap hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.